mungkin sambil menunggu mungkin kenapa alasan webinar kita diadakan, mungkin kan beberapa di antara peserta Bu ini sudah terima THR ya, jadi sudah ada beberapa yang sudah gajian dan mungkin ingin tahu bagaimana langkah selanjutnya seperti itu untuk bisa mengatur portofolio mereka agar lebih baik seperti itu mungkin Bu. Udah ada yang terima dividen belum? Nah, saudara yang terima dividen belum? Kemarin kalau nggak salah HMSP habis bagi-bagi tuh. Coba ada yang mau share? Ya, ada BJTM. Ada, udah 2 tuh Bu. Ada yang sudah 2 penerima dividen. Wih, BJTM sama Demas nih keren nih. Saya lagi nunggu RUPS-nya Stril ini. Tapi kalau semenjak corona gini ya, semenjak pandemi begini menarik ya. Maksudnya RUPS itu menjadi online. Saya mau, ya. Jadi sambil nunggu saya berhasil mengirim share ke Mas Raras, aku mau cerita sedikit. Boleh. Oke, gue itu mau invest sampai kapan? Oke, apa sih sektor-sektor yang sebaiknya aku invest? Dan istilahnya kapan sih sebenarnya tuh kondisinya ekonomi seperti sekarang tuh akan rebound. Nah, aku cerita sedikit. Kalau melihat rencananya dari pemerintah memberlakukan PSBB sampai kapan, mau melonggarkan PSBB, kapan mulai mal-mal itu akan mulai dibuka, itu kan banyak pro dan kontra. Cuman kita bicara sebagai pemegang saham ya Mas ya, sebagai investor ataupun traders gitu ya. Betul. Both itu kan sama menurut saya untuk saat ini gitu. Nah, kita harus lihat kalau misalnya pemerintah tidak melonggarkan PSBB, itu sebenarnya bukan karena ketidakpedulian terhadap corona atau sama sekali tidak ada rasa respect atau penghormatan terhadap kondisi sekarang ini, enggak. Bukannya pemerintah seperti itu, cuman ekonomi kita tidak bisa 0% terus-terus gara-gara kondisi seperti ini. Jadi istilahnya kondisi sekarang tuh memang si malakama buat pemerintah, di mana kalau misalnya ekonomi tidak berjalan, bakal banyak lagi orang tuh yang kesulitan. Bahkan bukan mustahil meninggal juga lebih banyak, bukan karena COVID-nya, tapi karena ekonomi 0% ini. Nah, dari pembahasannya Ibu Fredrika Widiacari atau Ibu Kiki, itu kita bisa ngelihat kok angka-angka ajaib yang saya punya ini. Sebentar ya. Apa sih angka-angka ajaibnya? 1, per awal tahun, siapa yang tahu jumlah kapitalisasinya Indonesia tuh berapa per awal tahun? Mas Raras tahu? Ada teman-teman yang tahu? Silakan bagi yang ingin menjawab. Silahkan loh, aku pengen tahu ada yang ngeh nggak dalam situasi seperti ini atau memang masih belum tahu aja gitu loh. Kira-kira teman-teman ada yang tahu atau kira-kira ada yang ingin menebak berapa? Silakan langsung di chat saja. Kenapa kita mesti tahu supaya ya oke. Silakan teman-teman, masih ada yang ingin menjawab? Ada tadi pertanyaan Bu Fioni, apakah ada yang tahu berapa kapitalisasi pasar di Indonesia ya Bu? Seperti itu ya? Ya, betul. Untuk menyingkat waktu, aku jawab aja ya, 7.000. Iya, boleh. Ada 7.000 triliun uang yang beredar di Bursa Efek Indonesia yang terkait saham. Jadi bisa dibayangin itu tuh banyaknya tuh kan. Tapi sampai tanggal 30 April kemarin, itu kapitalisasi kita tuh udah 5.454. Nah, 2 minggu sebelumnya, kapitalisasi kita 5.000 aja tuh nggak nyampe. Artinya apa? Udah ada dana sebesar 500 triliun sendiri yang masuk balik ke Indonesia lagi. Gitu. Otomatis dengan kondisi sekarang tuh nambah ya. Jadi bayangin, Indonesia yang begitu terjadi COVID yang tadinya 7.000, tahu-tahu sekarang tuh kembali ke 5.000, udah naik lagi 500 triliun. Artinya apa?
ekonomi kita itu tuh salah satu yang terkuat juga di Asia. Dan satu hal yang bisa kita membuat kita membantu berniaga itu salah satunya adalah nilai tukar rupiah termasuk yang perkasa loh dibanding yang lain di se-Asia ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang takut ekonomi bakal runtuh apa semua segala macam, enggak. Kita termasuk salah satu yang beruntung. Mas Raras, aku udah kirim ke Mbak Tia. Semoga bisa di itu ya Mas, di share sama Mas. Oh iya, boleh. Ya, sebentar ya Bu, saya unduh terlebih dahulu. Oke, nah jadi kalau kita tuh bicara soal nilai kapitalisasi aja deh ya. Dari nilai kapitalisasi kita tuh bisa ngelihat udah mulai adanya dari kan ada yang merasa, oke, portfolio gue merah nih. Sampai kapan sih Mbak Oni portfolio gue merah? Tenang, udah mulai rebound. Jadi kondisi sekarang kita tuh sangat diuntungkan karena apa? Ada satu share gambar dari Mbak Kiki atau Bu Kiki dari Fredrika Widyasari. Di situ dia tuh ngasih lihat ternyata jumlah trading atau jumlah angka orang yang melakukan transaksi jual beli di bursa efek saat ini itu nggak beda sama awal tahun atau akhir tahun lalu. Artinya apa? Selama COVID, selama pandemi ini, orang yang melakukan trading itu malah tambah banyak, Mas. Gitu. Udah ada filenya, Mas? Sudah. Sebentar ya, ini akan saya share screen terlebih dahulu. Share dulu ya. Mari kita buka di Oke, siap. Share screen. Mana tuh? Nah, oke. Sudah terlihat, Bu? Ya, benar. Nah, ini COVID impact to sectors. Ini jadi kita bisa ngelihat ya, teman-teman kan udah sempat curhat nih di chat. Ada perbankan, properti, maskapai, oil, gas, properti, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa yang nyebut BJTM dan Dimas ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu Fredrika Widyasari, COVID-19 berimpact sangat besar di sektor coal mining, industrial estate, metal mining, plantation, port, sama retail. Sementara untuk yang imbasnya terkena kecil sekali, itu justru di sigaret, consumer good, telco, dan tower. Gitu. Banking termasuk yang medium. Jadi kan bisa dilihat, kita ini bisa di-share, bisa dibaca sendiri sama teman-teman kan ya, Mas Raras? Iya, boleh nanti mungkin setelah webinar ini akan di-share ke teman-teman di SP. Oke. Atau ya, mungkin juga setelah ini akan kita upload juga di YouTube, jadi bisa dilihat lagi untuk materinya seperti itu. Punya HM Sampurna tentu ngerasain dong ini tapi satu yang penting. Jadi memang dari 50%. Nah, sekarang jadi salah satu yang sebenarnya aku mau bahas adalah recovery. Harga-harga angka-angka semula. Tentu teman-teman kan pengen tahu seperti itu ya. Disuruh bikin telegram tuh Mas Raras. Nah, aku bikin sedikit catatan ya. Banyak orang bilang kondisi krisis ekonomi sekarang ini seperti mengulang sejarah itu yang lalu-lalu.
kali terjadi, tapi saya nggak mau lama-lama, saya ambil contoh dari tahun 2011. 2011 itu IHSG kita angkanya tuh 4.195, tepatnya tuh bulan Agustus 2011. Dia mencapai low-nya di bulan Oktober 2011, 356. Bayangin, itu udah lebih dari 20% turun ya. Nah, kapan dia recovery? Ternyata bulan April tahun 2000 sampai di angka 4.132. Jadi bayangin, low-nya itu bulan 10, dalam waktu 6 bulan, dia kembali ke high-nya seperti bulan Agustus. Jadi kalau kita mau bicara tentang kapan sih recovery-nya IHSG, menilik tahun 2011 antara 6 sampai 8 bulan ke depan. Nah, kita bandingin sama krismon kedua, tahun 2013. Tahun di 2020. Low-nya atau berapa? 3.037. Nah, dia recovery kapan? Ternyata bulan September tahun berikutnya, 2014. Jadi butuh waktu 1 tahun untuk IHSG itu recovery. Cuman ini jauh lebih banyak loh Mas ya, dari 5.200%. Nah, krisis moneter yang berikutnya itu kapan? Ternyata tahun 2015. Kita sempat mengenai masa-masa yang terpuruk ya. Bulan April 2015, IHSG kita tuh tertinggi. Berapa? 5.524. Nah, terendahnya mendadak itu ke angka 4.033 itu di bulan September. Cuma butuh waktu 5 bulan dari high ke low. Nah, recovery-nya kapan? Ternyata tahun berikutnya, yaitu Agustus 2016. Dia nyampe kembali ke angka 5.476. Gitu. Nah, sementara kita nih sekarang sempat high tertinggi di 2018 bulan Februari yaitu 6.693. Itu udah all time high banget. Bayangin dari 2017 dalam waktu 1 tahun kita udah lebih dari 25% naiknya si IHSG. Nah, sementara bulan tanggal 13 Mei 2020, opening kita tuh udah 4.500. Artinya apa? Lebih dari 40%. Cuman, udah mulai naik lagi perlahan-lahan. Jadi, teman-teman bisa ngelihat, kalau kita mau bicara, kapan sih recovery-nya? Kurang lebih 1 tahun. Gitu. Cuman tentunya teman-teman juga ngerasain, Mbak, ini saham aku ada yang 50% off loh. Minusnya tuh 60% loh, 70% loh. Gimana? Yaitu, kalau kita melihat saham kita yang merah berdarah-darah, investasi di saham bukan untuk jangka pendek. Portofolio kita gimana? Money management kita gimana? Sabar adalah kunci tuh, bener tuh kata si Mas Matiman. Jadi apa istilahnya kita juga harus tahu yang namanya investasi itu untuk apa, tujuannya itu untuk apa. Kalau misalnya hanya untuk trading jangka pendek, sama juga mohon maaf kita memperlakukan trading itu sebagai judi, gitu. Tapi yang namanya kita tuh berinvestasi di pasar modal, kalau saya ya mengacu pada tujuan jangka panjang, yaitu mereka yang di atas 5 tahun. Contoh, dana pendidikan, dana pensiun, misalnya ada yang mau menikah 5 tahun mendatang, atau apa segala macam yang memang membutuhkan waktu, tapi kita tahu ada konsistensi dalam kenaikan saham-saham itu sendiri. Nah, sekarang, ada yang tahu nilai Bank Mandiri nggak? Atau ada teman-teman boleh tahu nggak minus tertinggi yang dirasain itu tuh berapa sih? Berapa persen? Ya, silakan bagi yang ingin curhat. Ini sekarang aku mungkin dibuka sesi curhat ya, Bu. Dibuka sesi curhat boleh juga curhat, sekalian. Nanti aku kasih solusinya. Iya, betul. Minus 5, wah ada yang hebat nih, 5%.
Kalau saya -5 pribadi, itu sih masih saya pernah, kecil, Bu. Mas. 5 tuh masih bagus banget. Kalau saya pribadi ya, Bu, kalau boleh cerita, saya pernah waktu itu paling besar itu kalau nggak salah 35%. Itu paling besar. 25, Minus 25. 30, 41. 30% senasib kita. Ya. Minus 15%. Ada yang itu ini. saya senasib 15%. Ada yang saya punya ASI. Asal klub saya punya Asra. 60%. Waduh. Luar biasa. Itu orang-orang luar biasa itu. Saya shout out to Manda dan Kisanti. Itu hebat. Kalau saya ya, bagaimana sih caranya? Betul. Tapi karena udah lihat fundamentalnya masih tetap berdang, itu sebagai perempuan yang paling kita senang lihat kalau di mall-mall itu adalah diskon, gitu. Laki-laki juga pasti kan tahu kalau misalnya udah dalam kondisi diskon atau harga lebih murah, pasti juga mempertimbangkan dong akan membeli suatu barang itu atau tidak. Nah, kondisi pasar saat ini itu lagi diskon 60%. Gitu loh. Waduh. Kenapa nggak beli? Kalau saya sih begitu. Yang saya lakukan adalah averaging. Karena saya pernah ketemu ya gambaran dari Lo Keng Hong, tentu teman-teman juga tahu dong Lo Keng Hong itu siapa ya. Dan dia sendiri bilang, ini pasar lagi diskon nih. Kenapa nggak beli gitu loh? Diskonnya 60% juga. Nah, bagaimana caranya kita mengukur, oke, batas atasnya berapa, jadi harga normalnya berapa? Ya harga normalnya adalah itu harga patokan kita, karena kan kita udah belajar fundamental, kita udah belajar technical. Jadi kan tentunya kita tahu dong, harga normalnya adalah harga pertama kita beli, sehingga sekarang tuh turun. Kasarnya, kalau kita beli barang nih, kita tahu, wah ini waktu gua beli harganya 100.000. Sekarang harganya 60.000. Kita akan beli nggak? Tergantung. Kita benar-benar butuh nggak barang itu di masa mendatang? Atau kita akan melakukannya sebagai investasi ke depan. Nah, jadi kalau misalnya kita malah melakukan averaging, dari saham-saham yang kita tahu, itu tuh nilai normalnya segini loh. Harga sekarang tuh gini loh. Nah, kenapa nggak beli lagi? Apalagi kalau memang kita mempergunakan uang yang kita pakai untuk saham, itu untuk investasi jangka panjang. Jadi menurut saya tetap it's time to buy. Jadi ini di saat seperti ini karena malah kita menjadi bisa membedakan. Oke. Untuk Raja Payan, 2-5% masih normal, Pak. Iya, betul. Saya termasuk orang yang anti cut loss karena saya tuh tahu fundamentalnya tuh seperti apa. Tapi bukan berarti saya nggak punya dana untuk trading ya. Apa saya sih? Terus ASI aman banget. Tapi kalau misalnya saya jadi mas-mas dan mbak-mbak sekalian ya, saya akan ngelihat Sritek, Sri Rezeki Isman. Kenapa tuh, Bu, kalau ini? Saya kasih bocoran tentang Sritek. Saya tuh biasa cicil BRI, oke. Itu salah satu yang wise. Kita akan ngebahas Astra, BRI, dan Sril ya. Saya akan ngebahas Sril dulu. Sril itu garmen ya, garmen. Jadi kita harus tahu latar belakang Sril itu apa. Sril itu didirikan tahun 66 berupa cuma pasar kain biasa di Solo situ.
yang ukurannya cuma 6 kali 6. Sekarang berapa ratus hektar. Nah gitu loh. Nah, Sril itu salah satu perusahaan, mungkin bisa dibilang satu-satunya perusahaan di Indonesia tuh yang menghasilkan dan ngejahit pakaian-pakaian untuk tentara seantero dunia. Dia salah satu negara langganan Sril itu adalah Jerman. Dan dia satu-satunya perusahaan atau pabrik yang memiliki kain anti inframerah. Gitu loh. Jadi dia tuh udah punya banyak, udah banyak langganan sendiri, yaitu negara-negara tetangga. Nah, salah satu langganan Sril saat ini adalah Uniqlo, Zara, H&M. Jadi dia ngebantuin ngejahit dan lain-lain. Yang istilahnya tentu merek-mereknya tuh udah bisa kita kenali ya. Nah, aku ingat waktu awal-awalnya kita yuk nabung saham, kalau nggak salah 2016 atau 2017 ya agak lupa. Sritek itu memecahkan rekor muri dengan mendaftarkan 15.000 karyawannya untuk menjadi pemegang sahamnya Sritek. Jadi mereka tuh buka akun sekuritas sendiri untuk mendaftarkan semua karyawannya, 15.000 orang, untuk punya saham Sritek. Jadi buat saya itu wow banget ya, karena mungkin dia tuh satu-satunya perusahaan besar tuh yang seperti itu. Nah, kalau aku ngeliat perkembangannya sekarang, benar seperti kata Mbak Manda, minus real udah 50. Artinya apa? Kalau kita beli sekarang, possible kita untuk profit adalah 100% dalam waktu 1 tahun. Pertama. Kedua, salah satu perusahaan yang switching, bayangin, dari ngejahit semua pakaian garmen ke jualan masker dengan harga yang sangat terjangkau, kerjasama pula dengan Halodoc, itu Sril salah satu tuh yang sangat mampu. Sementara yang lain tuh agak-agak terlambat ya kalau menurut saya, gitu loh. Jadi kalau saya ngelihat, Sril sebentar tuh mau itu loh RPS di bulan Juli. Kemarin teman saya udah men-share undangan RPS-nya. Jadi apa? Kalau kita beli Sril sekarang, yang harganya cuma 150 perak per satu lot saham, artinya satu lotnya cuma 15.000, possibilities kita tuh akan dapat dividen sekitar bulan Juli nanti. Lumayan kan, gitu loh. At least sambil nunggu sahamnya naik, kita tuh udah tahu, oke, kita bakal terima dari dividennya. Makanya salah satu saham yang saat ini saya incer itu Sril. Bayangin, cuma 15.000 dapat satu lot. Mau berapa lot punya dengan harga seperti itu. Dan untuk saat ini menurut saya tidak ada perusahaan atau pabrik manapun yang mampu menyaingi Sril dari segi garmennya, karena dia bisa dibilang ekspansinya udah banyak banget ya. ITMG kebetulan teman saya kerja di sana, nanti kita bahas. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang BBRI, Bank Rakyat Indonesia ya. Ini kita bicara fundamental ya, bukan teknikal. Jadi aku cuma bisa menjawab kira-kira kapan sih aku tuh bisa dapat profit 20-25% gara-gara membeli saham. Kita bicara BBRI itu bisa dibilang apple to apple sama Bank Mandiri dan Bank BCA. Jadi bicara tentang Bank BRI, Bank Mandiri dan BCA itu buat aku Bank Mandiri itu apple to apple karena tahun lalu profit perusahaannya aja, profit per tahun ya, antara 18 sampai 22 triliun, terbesar. Dan nilai kapitalisasi mereka bertiga itu juga terbesar dibanding bank-bank lain. Jadi bisa dibilang top 3 perbankan di Indonesia yang nilai kapitalisasinya besar di Bursa Efek Indonesia itu Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Nah, bayangin, gara-gara COVID, ya, mereka itu selama dua kuarter ya, oke. Suatu kuartal pertama itu kan Januari sampai Maret. Kuartal kedua adalah April sampai Juni. Nah, kenapa PSBB itu akan dilonggarkan Juni? Itu terkait dengan laporan keuangan kuartal kedua, di mana semua perusahaan-perusahaan udah bilang sama pemerintah, kita cannot afford, kita tidak akan mampu kalau misalnya terus tidak bekerja, kondisi ekonomi itu nol.
Sementara kalau kita tuh melihat ya presentasinya dari Bu Kiki dan Eko Equin, sampai kuartal pertama year on year kita masih tumbuh loh 2,97%. Bayangin, kita mampu melakukan itu. Ada di chart salah satu yang aku kasih ke Mas Aras tadi ya. Nah, kalau misalnya kita mau mempertahankan at least jangan sampai 0%, Juli udah mesti berjalan lagi. Artinya apa? Bank-bank ini cuma kehilangan waktu 3 bulan, which is trimester kedua untuk melakukan pembukuannya. Uang 22 triliun yang mereka mampu hasilkan profit tahun lalu. Kalau misalnya sampai setengah tahun, artinya kan potensi kehilangan 11 triliun profit. Which is nggak mungkin perusahaan-perusahaan sebesar itu akan mau kan. That's why makanya PSBB itu akan dilonggarkan at least bulan Juni dan mulai Juli, Agustus, September itu ada hubungannya dengan laporan kuartal ketiga. Which is dimana tentunya mereka punya target-target sendiri yang meskipun direvisi, pasti nggak akan mau jauh-jauh dari target profit dari tahun lalu. That's why yang namanya leasing, mohon maaf teman-teman ya, nggak diperingan juga gitu loh, karena mereka punya target. Keringanannya tuh gimana? Yaitu nggak akan mungkin perusahaan-perusahaan besar itu mereka tuh akan mau menurunkan profit. Satu-satunya perbankan yang mampu pivoting itu cuma BCA. Jadi kalau misalnya Bapak Juperlin nanya dari saham BRI atau BNI mana yang lebih rekomen, menurut saya BCA Pak. Coba lihat BCA deh dibanding Bank Mandiri dan BNI. Lebih susah turun BNI itu percent off, BCA itu sampai dia di bawah 23 pun bertahannya tuh cuma sebentar. Kenapa? Dia pivotingnya jago. Dia biasanya nggak cuma di perbankan doang. Dan dia tuh kemampuan untuk memberikan angka-angka leasingnya itu juga jauh lebih baik daripada bank-bank lain. Cuman yang paling mahal ya 2,5 juta satu lotnya. Gitu. Sementara BNI itu kan masih berkembang dibanding sama Bank BRI, Bank Mandiri, sorry. Cuma kemarin ini itu baru memberikan suntikan dana sebesar 4,7 triliun ke BUMN yang terdampak COVID. Apaan itu sih? Konstruksi. Gitu loh. Mostly, kebanyakan konstruksi. Nah, itu keluar duitnya dari mana? Mau nggak mau ya lewat Bank Mandiri atau Bank BRI lagi. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang punya Bank Mandiri, Bank BRI, jangan khawatir. Ya betul, Trill undervalue banget. Lihat aja PBV-nya di luar 1, PR-nya di kurang dari 7. Jadi bayangin harga asli Trill tuh berapa dibanding sekarang. Harga normalnya 600, sekarang tuh cuma 150. Jadi kayaknya bisa dibayangin profit kita bisa berapa kalau kita tuh beli Trill banyak-banyak gitu loh. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ini kita kasih disclaimer on dulu ya kali ya Bu ya. Oke. Oh ya mohon maaf, ini pendapat pribadi saya loh ya. Jadi, ini pendapat pribadi saya berdasarkan pengalaman saya untuk trading sendiri. Jadi belum tentu juga apa yang saya bilang itu benar, gitu. Tetapi kalau misalnya melihat kondisi sekarang dan kasarnya ya saya sudah melalui 5 kali masa krismon dan menurut saya kapan COVID berakhir itu kelihatan dari chart. Jadi kalau kita tuh sering-sering ngelihat grafik IHSG kita itu kok ekonomi kita tuh mulai jalan lagi tuh kapan. Gitu. Harga saham BRI target buy berapa Bu? Berapa aja? Sekarang tuh udah murah-murah banget. Kita mesti memperhatikan nih by Juni bisa jadi akan rendah lagi. Kenapa? Laporan keuangan trimester kedua itu akan keluar. Gitu. By September itu mungkin baru akan mulai rebound. Jadi rebound aja tuh masih akan mesti lama. Karena apa? September itu akan keluar laporan trimester ketiga, perusahaan itu akan profit atau tidak. Gitu. Nah, ini yang lagi khawatirkan oleh banyak pengusaha itu
mereka terpaksa mem-PHK banyak sekali karyawannya untuk melindungi keuangan perusahaan kan, supaya ekonomi tidak zero juga. Nah itu, jadi memang kalau misalnya mau beli jangan jalan, apapun. Juni. Apalagi kalau misalnya mau nunggu Juli, udah kelihatan kan nih apa-apa aja sih perusahaan-perusahaan yang udah melakukan RUPS, atau misalnya memang lagi, perhatiin aja deh chart. Udah berapa banyak kapitalisasinya kita tuh yang mulai recovery. Apakah nanti begitu kapitalisasi kita nyampe kembali ke 7.000, angka kita, saham kita langsung naik? Enggak. Bisa jadi di angka 8.000 ataupun 9.000 triliun, baru nilai kita tuh normal. Tapi lihat, kita udah profit berapa di situ kalau kita tuh belinya sekarang. Jadi menurut saya pribadi ya, ini disclaimer sekali, kita tuh masih salah satu yang sangat menjanjikan dibanding yang lain-lain. Apalagi kalau fundamentalnya tuh bagus. Gitu. Bagaimana dengan WSBP? Saya juga punya WSBP dan saya termasuk penggemar setia, jadi saya juga sampai sekarang. Tapi untuk TP properti. Oke, gimana Mas Laras? Ada tambahan lagi yang mau ditanyakan? Mungkin untuk apa namanya, ini saya mewakilkan saja ya. Ini kita ada beberapa pertanyaan. Ini dari ISP juga. Sekarang ini kan ini terkait tadi kan kita kan membahas tentang saham, itu mungkin lebih ke recovery portfolio ini. Sekarang saya ingin mencoba apa namanya masuk ke bagian money manajemennya Bu, gitu, seperti itu. Jadi ini kan sekarang kan ada juga nih karena pandemi ini kan banyak yang mengalami penurunan gaji, ada juga yang mungkin pendapatannya juga berturun seperti itu. Nah, jadi yang tadinya mungkin kayak misalnya seperti saya pribadi yang tadinya dikasih uang jajan sekian, akhirnya jadi tidak dikasih samsek. Jadi kan harus ada penyesuaian dalam apa namanya money management saya. Nah, kalau menurut Bu Fioni sendiri, bagaimana sih money management yang terbaik apabila kita misalnya kita mendapat apa namanya kita mendapat atau seperti itu? Jadi gini Mas, saya termasuk yang terdampak COVID secara finansial ya, jadi memang banyak juga budget-budget yang dikurangi, sehingga saya tuh paham banget ya, kekhawatiran itu seperti apa. Bahkan kejadian di perusahaan saya itu banyak sekali klien kita tuh yang narik uangnya. Jadi daripada invest, mending saya pegang cash. Akibatnya portfolionya lagi minus, jadi mereka tuh jual rugi. Menurut saya tuh aduh sayang sekali ya. Jadi satu hal tuh yang saya pelajari memang di sini pentingnya punya dana darurat ya. Jadi memang jadi sadar banget kan ya, asuransi sama dana darurat tuh krusial sekali di saat seperti ini. Cuman untuk memperbaiki portofolio, selain tentunya mungkin beberapa banyak sekali orang malah nggak punya dana darurat. Nah, jadi kita akan bicara untuk portofolio sekarang, untuk kedepannya tuh gimana sih nyelamatinnya. Pertama, kita mesti tulis, ya. Tulis sebenarnya pengeluaran kita 1 bulan itu berapa sih. Jadi istilahnya dari segi konsumsi atau makanan, mending kita bikin list deh. Berapa banyak sih telur yang saya makan bulan ini? Berapa banyak sih beras yang saya beli bulan ini? Berapa banyak ayam atau daging yang saya beli bulan ini? Nah, dengan itu kan terukur ya. Nah, setelah terukur itu di breakdown lagi. Mana tuh yang primer, sekunder, tersier. Nah, kebutuhan itu kalau kita nggak tulis, itu tuh nggak akan ketahuan, Mas. Sebenarnya tuh kita tuh pengeluarannya tuh berapa untuk apa banget. Nah, kedua, rencanakan selain kita punya pos-pos keuangan, kita mesti ngerencanain kapan kita beli. Jadwalin dan benar-benar direncanain dengan baik. Karena dengan gitu, insya Allah sih yang namanya pengeluaran-pengeluaran itu kelihatan banget. Nah, dan upaya ini kita terus dalam situasi defensif atau bertahan. Sampai kapan sih kok
ini kita menangani COVID ini. Cuman seperti itu tadi, kalau kita mau kalau nggak salah kapan PSBB ini mesti diringankan, akan diringankan. Jadi untuk apa namanya untuk tetap melancarkan itu PSBB-nya itu harus emang akan diringankan seperti itu ya Bu? Jadi kita at least setidaknya mesti mengatur keuangan kita sampai September. Kenapa yang itu tadi? Begitu bulan Juni itu akan ada recovery atau laporan keuangan semester kedua yang akan membantu perusahaan untuk bisa mengantisipasi 6 bulan ke depan gimana nih gitu. Turning point dari titik bulan September karena apa, memasuki trimester ketiga. Akhirnya mereka semua perusahaan-perusahaan harus tahu bagaimana caranya untuk menutup akhir tahun ini dengan baik supaya ekonomi kita tidak zero. Nggak mau memang mekanisme defensif kita tuh mesti bisa bagaimana mengatur pengeluaran kita supaya setidaknya ketahuan sampai September ini kita tuh bisa survive atau enggak. Gitu. Kurang lebih gitu sih, Mas. Oke. Dan sebaiknya sih jangan keluar jalur kebijakan. Oke, mungkin ada mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu sebelum kita buka sesi Q&A dengan para peserta. Jadi untuk merangkum semua itu di saat pandemi seperti ini yang lebih penting itu yang mana ya Bu kira-kira, cash flow atau aset? Dana darurat. Nggak semua orang punya Dana cash flow darurat. kan saat ini, Mas, ya kan? Betul. Karena kalau misalnya kita kembalikan lagi ke investasi kita, ini termasuk aset atau memang untuk investasi. Orang yang memperlakukan investasi saham ini sebagai aset, mereka pasti akan melakukan panic selling, di mana pada saat mereka kondisinya sedang kayak gini, oke, gue jual semua deh, nggak apa-apa, paling nggak gue megang cash. Itu tidak seluruhnya darurat. Sementara kalau misalnya dia itu paham kebutuhan dana darurat itu berapa dan bagaimana, investasi itu tetap akan bisa dilakukan atau setidaknya di stop dulu. Tapi paling nggak kita tuh tahu ini untuk kebutuhan jangka panjang. Atau paling nggak saya mempergunakan uang dingin nih dalam melakukan investasi ini. Jadi kalau misalnya ada yang mengambil lah itu investasinya itu untuk kondisi sekarang, sangat disayangkan ya, cuman ya gimana, memang kondisinya memaksa seperti itu kan. Tapi untuk teman-teman yang portfolionya lagi kondisinya seperti ini, sebaiknya averaging gitu. Oke. Jangan mungkin itu sekian. Rusak. Oke, mungkin itu sekian pertanyaan dari kita. Mungkin sekarang mungkin karena ada kecepatan waktu juga seperti itu, Bu, kita akan coba melempar kepada peserta. Jadi bagi peserta, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung saja ditulis di chat apabila malu-malu, atau mungkin apabila ada yang ingin bertanya langsung, mungkin ingin mau ngomong langsung dengan Bu Fioni, bisa juga langsung di raise hand saja, nanti akan di-unmute oleh host. Seperti itu. Ya, silakan bagi apabila ada yang ingin bertanya, dibuka. Mungkin kita akan buka. Yang mana duluan ya? Aku freeze. Silakan. Oh iya, ini ada yang ingin bertanya dari Fadli Ashari. Silakan. Apabila ingin bertanya, langsung di-unmute saja. Selamat malam, Ibu Oni. Saya Fadli, Bu. Saya mau tanya, mungkin di luar konteks kita obrolan malam ini ya, Bu.
saya mau lihat, saya mau tanya pendapat Ibu soal saham-saham IT di masa COVID pandemi ini ya, Bu. Kalau di luar kan saya baca-baca gitu, malah saham-saham yang berbau teknologi itu malah lagi terbang nih kalau di luar negeri. Kalau pendapat Ibu, bagaimana saham-saham teknologi di Indonesia pada saat pandemi ini ya, Bu? Terima kasih. Kalau menurut saya ya, saham-saham teknologi ini saya itu kurang memperhatikan karena menurut saya tuh nggak semenarik. Jadi gimana ya, kita kan punya saham-saham favorit, saham-saham tidak. Nah, saham-saham yang teknologi ini untuk jangka pendek mungkin oke. Untuk mereka yang memiliki technical analyst itu oke. Tapi secara fundamental, mohon maaf Mas, saya tidak pernah meneliti secara langsung tentang saham-saham teknologi ini gitu loh. Yang biasanya tuh saya teliti ya saham-saham yang menurut saya tuh kira-kira tuh aman untuk investasi jangka panjang. Saham-saham teknologi ini apa ya Mas yang bisa dijadi contoh? Ya kalau di Indonesia mungkin yang paling kuat kayak Telkom, terus PTSN ya. Ya kalau di Indonesia itu kan saham teknologi itu dan tanda kurung apa namanya hampir sama dengan telekomunikasi kalau di Indonesia mungkin ya. Cuman kalau di luar negeri kan saham-saham yang teknologi ini misalnya contoh aja yang kita pakai sekarang aja Zoom kan itu sahamnya nih lagi terbang-terbangnya nih kalau di luar negeri gitu. Tapi kalau di Indonesia itu memang saham teknologi itu masih punya arti yang sama dengan telekomunikasi. Tapi saya melihatnya saham-saham teknologi ini yang memang punya punya bukan fundamental sih. Memang bisnisnya itu teknologi benar. Contoh kayak tadi saya bilang PTSN misalnya. Ya walaupun secara saham dia kurang bagus gitu, tapi apakah di masa pandemi ini itu ada perubahan ya ada sudut pandang berbeda di orang-orang Indonesia melihat saham teknologi ini gitu, Bu. Mohon maaf ya Mas, saya pikir bukan Telkom atau Tower, jadi saya salah mengartikan. Kita ngebahas soal Telkom ya Mas ya. Telkom dan Telkomsel itu kan dua yang berbeda. Tapi tinggi-tingginya. Dan dari penjelasan Ibu Kiki atau Fredika Widyasari, baik Telkom maupun Tower, TOWR, itu tuh salah dua dari industri-industri yang sama sekali tidak terdampak COVID. Malah teman saya tuh bekerja di perusahaan instansi untuk tower-tower seperti itu ya, dia kerjaannya jauh lebih banyak lagi sebelum terjadi COVID-19. Jadi memang salah satu keistimewaan COVID tanda kutip ya Mas, kita tuh jadi ketahuan kita tuh lemahnya tuh di mana. Nah kelemahan-kelemahan itu yang sangat pemerintah berusaha untuk perbaiki, ya salah satunya dengan memperbanyak tower-tower atau PTSN-PTSN itu yang ada. Jadi saya nggak heran kalau misalnya Telkom saat ini tuh malah lagi untuk mengantisipasi the new normal yang kita lakukan mau nggak mau di WFH. Tapi kalau kita bicara Telkom ya, kita bicara Telkom sebagai saham. Saya pribadi lebih suka Telkom daripada XL atau Indosat Ooredoo ataupun yang lain. Kenapa? Ini pribadi lagi ya Mas, mohon maaf, ini disclaimer ya. Telkom itu salah satu bisa dibilang satu-satunya malah ya telekomunikasi yang terdaftar di listing Dow Jones gitu. Jadi selain Bank Mandiri juga, Bank BRI juga, kan beberapa saham Indonesia juga ada listing di Dow Jones. Dan ngelihat ini punya negara loh, bisa dibilang BUMN juga. Jadi tentu kan telekomunikasi yang paling kuat saat ini ya tetap Telkom. Jadi buat saya Telkom itu benar-benar buat tabungan ya. Karena biar gimana ya pasti akan naik. Terlepas bagaimana fundamentalnya, terlepas bagaimana teknikalnya,
buat saya tuh Telkom salah satu apa ya, anak baik lah kasarnya gitu kalau kita bicara tentang saham. Jadi tapi kembali kalau untuk jangka panjang Telkom bukan masuk yang top 5 saya, tapi masuk di top 20 saya. Kurang lebih seperti itu kali ya Mas ya. Tower juga. Oke. Mungkin kita akan buka satu pertanyaan lagi. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya, di raise hand saja. Mas Laras, aku titip ya. Ini aku titip email aku masih bertanya. Kita kehabisan waktu, bisa email saya ya. Jadi boleh konsultasi secara saham secara gratis, per email akan saya lakukan. Ya, jadi bagi peserta yang hadir di sini langsung soalnya ya, kan jadi eksklusif bagi yang hadir di sini ya Bu ya. Iya, betul. Soalnya kan tentu kepemilikan saham tiap-tiap teman kan beda ya. Dan ada kekhawatiran yang mungkin satu nggak tahu dan nggak enak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau curhat tentang saham, Bu, saham saya ini, saya mesti gimana? Insya Allah saya bisa jawab. Mana aja mesti saya averaging, insya Allah saya bisa jawab. Dan akan detail saya ulas satu persatu. Semoga itu bisa membantu ya, jadi nggak usah khawatir yang berlebihan lah untuk kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Ya, jadi silahkan dimanfaatkan ya para peserta, para teman-teman apabila ada yang ingin konsultasi, kapan lagi bisa langsung konsultasi langsung ke ahlinya. Ya, saya tidak memungut biaya karena ISP itu sahabat-sahabat saya. Terima kasih banyak Ibu Fioni, terima kasih banyak. Mas Laras juga silakan loh kalau mau curhat ya. Saya mau curhat skripsi aja deh Bu, boleh nggak? Baik, silakan. Oke, kita buka satu pertanyaan lagi. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand saja, atau jika malu-malu mengeluarkan suara indahnya, bisa langsung saja di chat saja di fitur chat. Silahkan. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan langsung saja raise hand, nanti akan di-unmute. Ini sepertinya kecapean taraweh nih, Bu. Ini 10 malam terakhir, jadi pada ibadahnya banyak ini kayaknya. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Kalau PGAS dan Jasa Marga gimana, Bu? Nah, itu tuh. Pegas itu kan milik negara ya. Pegas pembahasannya agak banyak ya. Ini Mbak apa Mas ya, Silviana soalnya. Kita bicara Jasa Marga aja deh, ya. Jasa Marga itu sekarang itu terkait banget sama Wika, Adikarya, dan apalagi sih 2 lagi Mas? PT bukan. Ada 4 BUMN yang terkait sama Jasa Marga. Wika, Adikarya, Adikarya, Waskita, sama satu lagi siapa? Waskita, iya. Satu lagi PTPP. Enggak, PTPP. Bukan ya? Salah satu. Iya, pokoknya turunannya. Satu lagi, selain PTPP ada 5. Silakan apabila ada yang tahu. Ya, Utama Karya. Hutama Karya itu ibunya. Nah, kita bicara deh, apa hubungannya Hutama Karya, ACST, sama Wika itu GTP itu anak di untuk mengantisipasi Krakatau Steel mampu mensuplai beton ke Indonesia, dan PTTP itu sekarang lagi kena imbas karena tidak bisa meneruskan kan tahun ini terkait corona.
Kenapa Seperti ada ini? masalah di koneksi nih. Mohon maaf. Iya, mohon Tidak maaf. apa-apa Ibu, mungkin Jadi, ini iya nggak apa-apa, mungkin lagi hujan. menurut kayaknya koneksi terganggu. Nah, gara-gara itu otomatis satu ya kan invest lah di Wika Adikarya Waskita terkait untuk pembangunan tol dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi mau nggak mau, sebenarnya Jasa Marga saat ini itu nggak apa-apa. Tapi karena dia itu terkait dengan Wika, Waskita, WSBP, dan PTPP, pasti kena imbas akibat corona ini. Cuman kembali, Jasa Marga, kita tuh ada rencana untuk bikin 1 juta kilometer loh. Jalan tol lagi ke seluruh Sabang sampai Merauke. Jadi untuk investasi mungkin kelihatannya tuh akan slowly but sure. Tapi Jasa Marga itu, saya pernah melakukan riset ya, ke 5 tahun ke belakang. Salah satu saham yang mampu memberikan kenaikan secara konsisten, misalnya kalau mau invest menggantikan deposit. Jadi karena itu dia perintah ini, meskipun perusahaan konstruksi tersebut memiliki agenda lainnya selain pembangunan jalan tol, gitu. Jadi tetap menjanjikan sih karena kita masih ngutang 1 juta kilometer jalan tol ya untuk pembangunan ke seluruh Indonesia. Dan itu udah direncanakan sampai tahun, saya lupa 2028 apa 2026. Jadi sebenarnya income untuk Jasa Marga itu udah salah satu yang pasti dibanding yang lain-lain karena udah ada program kerja 5 tahun ke depannya mereka bahkan 8 tahun ke depan nah untuk saat ini. Jadi untuk sama perusahaan yang lain yang ada di Bursa Efek Indonesia. Bapak Muhammad Fadli, tolong email saya ya Pak ya, kita gosip tentang oil and gas. Iya, silakan bagi Mas Muhammad Fadli ya, jadi langsung bisa dapat one-on-one langsung dengan Bu Fioni. Baik, karena saya sebelum COVID sebenarnya ada rencana bekerja sama dengan baik dengan Pertamina gitu loh. Dan mereka sedikit banyak agak cerita-cerita sedikit deh Pertamina itu seperti apa dan gimana dan dampaknya itu sekarang ini karena COVID tuh gimana tuh mereka. Cuman berhubung sangat disclaimer ya, daripada nanti ada yang protes, kita bicara soal oil dan gas. Iya. Untuk prospek. Oke, ada mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Bu. Ini ada yang lempar keluar pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Ini ada yang ingin bertanya. Kalau ada nggak sih rekomendasi buku atau materi untuk belajar fundamental yang baik dan benar? Mungkin untuk mengisi waktu saat ini kan lagi banyak waktu nih. Kita kan daripada kita hanya menjadi kaum rebahan saja, kita ingin menambah lagi ilmu. Mungkin Bu Fioni bisa memberikan rekomendasi buku atau materi untuk belajar? Nanti saya kasih ke Mas Raras ya. Jadi bisa di-share mungkin sama teman-teman. Itu buku panduan saya untuk fundamental. Bukunya tebal banget. Saya agak lupa. Saya bisa share di mana ya Mas? Ke Mas aja nanti ya, Mas Raras. Mas Raras ya, boleh teman-teman. Boleh. Nanti akan saya kasih ke peserta. Itu primbonnya saya itu.
Baik, berarti langsung eksklusif ya teman-teman, mendapat langsung dari primbonnya Bu Fioni. Oke. Saya itu Ya. 5 tahun buku terbaik yang selalu saya baca itu minimum sekali setahun. Baik. Oke, mungkin sekian Bu waktunya karena ada keterbatasan waktu juga mungkin. Ya. Itu teknik analis for mega profit. Tapi ternyata di situ saya banyak belajar fundamentalnya. Karangan siapa nanti saya kasih tahu ke Mas Aras ya Mas ya. Iya, boleh Bu. Nanti akan diberitahu juga. Oke, mungkin sekian untuk sharing session untuk webinar kali ini. Mari kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fioni. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya dan ketersediaan waktunya malam-malam begini. Ya, mungkin kalau ada yang bisa tepuk tangan ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, jadi Ibu Fioni sudah sangat insightful ya guys ya, mungkin untuk mendapatkan bagaimana gambar kita ke depannya dan semoga bermanfaat ya Bu ya untuk bagi peserta-peserta kita. Oke, seperti itu. Mungkin untuk bisa merangkum saja ya Bu dari apa yang. Iya betul, Edianto Ong betul. Iya, Edianto Ong. Edianto lagi ya Mas, itu kan pendapat pribadi saya ya, bukan berarti apa yang saya katakan benar. Iya, betul. Jadi untuk para peserta di sini, kembali lagi disclaimer on ya, ini hanya pendapat pribadi dari Bu Fioni. Jadi apabila ingin diikuti, ya itu kembali lagi kepada preferensi masing-masing dari peserta, seperti itu. Alangkah baiknya kita memiliki preferensi masing-masing, namun kita bisa memilih sumber-sumber dari yang lain, seperti itu ya Bu. Ya, betul. Oke, jadi kalau boleh merangkum saja Bu dari sesi webinar tadi kita ini, mungkin saya bisa merangkumnya itu menjadi terkait recovery portfolio ini, kan ada banyak sektor-sektor mungkin yang terkena impact-nya ya. Kalau dari yang tadi dijelaskan oleh Bu Fioni yang mereferensikan ke Bu Kiki, bahwa di sini ada yang paling tinggi itu ada coal mining, industrial estate, dan yang paling rendah itu ada rokok dan konsumsi dan telco dan tower, seperti itu. Dan juga tadi kita sudah dibahas beberapa saham-saham pilihan yang mungkin sudah dicatat oleh beberapa peserta bagaimana insight-insight-nya dan bisa dipakaikan atau bisa dijadikan referensi seperti itu. Namun kembali lagi itu disclaimer pendapat pribadi dari Bu Fioni itu sendiri. Lalu untuk terkait dengan money management sendiri, alangkah baiknya kalau saat ini yang penting itu dana darurat ya Bu ya, karena tidak semuanya memiliki cash flow seperti itu. Oke, ya. Baik, terima kasih banyak Bu Fioni, terima kasih banyak para peserta dari webinar ISP. Mungkin terima kasih juga sudah datang, dan juga kembali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bu kepada Bu Fioni. Mohon maaf kalau saya dalam memandu menjadi host di webinar ini belum menjadi yang terbaik seperti itu. Saya pokoknya kalau diundang ISP selalu bahagia, Saras. Siap, terima kasih banyak Ibu Fioni. Mungkin kita bisa ketemu lagi nanti ya di sesi-sesi selanjutnya. Kalau semoga sih bisa langsung tatap muka langsung ya, biar tidak ada kendala-kendala teknis seperti ini. Jadi kita bisa dengan leluasa seperti itu ya berdiskusinya. Ditunggu lah, bener lah Mas. Siap. Ya, nanti langsung dicatat Bu, langsung kita sampaikan ke ISP Jakarta langsung ya, kita langsung nanti akan kita buat rencananya. Oke, ya terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ini. Stay safe semuanya, selalu jangan lupa untuk cuci tangan. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk cuci tangan dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatannya, terutama di saat pandemi ini. Tapi jangan hanya kesehatan badan yang dijaga, namun kesehatan keuangan juga dijaga. Seperti itu. Oh. Baik. Dan yang mau curhat, silahkan. Ya, silahkan bagi yang ingin curhat mungkin, atau curhat tentang, Bu, portofolio saya minus nih gimana. Nah, itu bisa langsung dan gratis ya. Jadi tidak dipungut biaya seperti itu ya, Bu. Saya personal yang akan menjawab emailnya. Iya, itu menunjukkan betapa cintanya Bu Fioni terhadap pasar modal dan membantu orang-orang seperti itu ya, Bu.
Baik, oke. Sekian dari webinar kita saat ini.